Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam yang dingin dan sesunyi ini, waduh, kayak liriknya sebuah lagu. Mari kita sama-sama saling belajar, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang suka otak-atik saja, video ini saya buat karena saya sendiri memang orang yang kepo banget. Kali ini kita akan belajar mengenai cara kerja dan konstruksi dari karburator. Di dalam video ini kita lebih banyak teorinya ya teman-teman. Karena apa? Karena prakteknya karburator itu sangat sulit. Makanya sebaiknya kita memahami teorinya lebih dahulu. Yang sudah memahami teorinya saja untuk praktek itu saja sudah sangat sulit, apalagi kita praktek tanpa ada teorinya. Insya Allah juga bisa berhasil karena semua ilmu itu dari Allah ya. Jalan pikiran kita yang membuka itu hanya Allah, kita hanya sekedar menjalankan saja. Mudah-mudahan kita diberi hidayah untuk bisa memahami hal-hal yang menurut saya itu termasuk cukup rumit. Jadi kalau ada yang menyetel karburator tanpa teori dan berhasil, ya kita sampaikan saja alhamdulillah, itu rezeki dari Allah. Tapi bagi kita orang teknik sebaiknya memahami cara kerja itu tentunya lebih baik kalau ingin menguasai lebih lanjut masalah karburator ini. Jadi karburator ini menurut saya adalah komponen atau sistem dari mobil konvensional yang paling rumit, yang paling penting. Cirinya komponen mobil yang paling penting itu bagi saya adalah komponen yang paling mahal. Jadi komponen karburator ini menurut saya di mobil konvensional harganya yang dalam satu unitnya itu yang paling mahal. Oke, langsung saja kita ke poinnya karena nanti bertele-tele katanya teman-teman, karena memang saya tidak bisa ya to the point, itu memang sudah gayanya seperti itu. Jadi teman-teman yang menginginkan to the point di skip saja video saya ini. Yang pertama-tama kita harus meyakini ya, percaya dulu. Kalau tidak percaya ya bikin hukum sendiri yang namanya prinsip Bernoulli. Jadi hampir semua sistem di dalam karburator ini memakai prinsip Bernoulli yang itu diambil dari hukum Bernoulli. Jadi prinsip dasarnya kita harus percaya ini dulu teman-teman, yaitu adalah ketika adanya aliran fluida. Jadi fluida itu bisa berupa gas kompresibel dan bukan gas cairan incompressible. Mungkin nanti terdengar suara kendang teman-teman ya, karena di sini sedang musim manten nasional Harmanas katanya Pak Yanto karburator. Itu ada yang nanggap jaran kepang atau kepang kalau di sini. Prinsipnya adalah seperti ini teman-teman. Ketika ada aliran fluida yang melewati diameter yang diperkecil, maka pada diameter yang diperkecil itu tekanannya semakin rendah. Misalkan seperti ini teman-teman, ada aliran fluida, bisa gas atau cairan, karena ini kita bicara karburator ya, aliran udara. Maka ketika aliran dari A itu kecepatannya katakanlah 5 km per jam begitu teman-teman, begitu lewat di B ini kecepatannya akan semakin tinggi. Diameter A ini lebih besar, diameter B ini lebih kecil. Ketika melewati diameter yang lebih kecil, kecepatannya semakin tinggi. Jadi VA dan VB itu, VB ini lebih tinggi dari VA. Kecepatan itu kan lambang fisikanya itu adalah V. Maka di bagian yang berkecepatan tinggi ini tekanannya lebih rendah daripada tekanan yang ada di bagian A ini, yang alirannya lebih lambat. Jadi PA lebih besar dari PB. Di sini tekanannya lebih rendah, dan masuk sini lagi nanti tekanannya kembali. Seperti itu yang saya pahami. Jadi prinsip itu sudah kita pakai selama ini. Yang paling gampang adalah pada sistem kita kalau mengecat
memakai sprayer itu teman-teman, yaitu ada angin kompresor masuk ke sini, terus di sini ada tabung untuk ngecat itu, di dalamnya ada selang yang tercelup di dalam tabungnya ini yang berisi cat. Pastinya di sini ada ventilasi ya teman-teman. Ketika ada aliran yang sangat kencang di sini, kemudian di sini juga lubangnya akan diperkecil di nozzle-nya angin itu. Di sini akan terjadi tekanan yang rendah. Kemudian bagian pipa yang tercelup ke dalam tangki cat ini juga diameternya besar, kemudian di sini juga diperkecil. Maka tekanan di sini yang rendah itu akan mengakibatkan aliran cat dari bawah ini akan naik karena tekanannya lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Cairan cat ini mendapat tekanan atmosfer, ya ada ventilasi ini. Semakin besar tekanan dari kompresor ini, maka aliran di sini akan semakin besar volumenya di sini, maka alirannya akan semakin cepat. Aliran semakin cepat mengakibatkan tekanan di ujung bagian sini sangat rendah, maka bisa terangkat cat ini dari tabungnya, akhirnya menyebar dan tersembur seperti ini. Itulah prinsip dari Bernoulli yang harus kita percayai untuk mempelajari dari karburator ini. Waduh, itu ada tetangga baru punya anjing itu teman-teman. Lumayan aja kita ambil positifnya, ada yang jaga. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas karburator dengan model 2 barel. Artinya ada 2 lubang untuk aliran udara, 2 tingkat kecepatan, gampangnya seperti itu. Yaitu model seperti ini. Kalau ini adalah merek Aisin, banyak merek ya. Mikuni juga ada mengeluarkan karburator itu. Setahu saya Mikuni lebih mahal. Oke, seperti ini. Di dalam karburator itu banyak sistem atau sirkuit, gampangnya begitu. Itu nanti ada beberapa macam, kita bahas satu persatu berdasarkan cara kerjanya. Nanti sambil kita membahas itu saya pasti tambahkan informasi yang saya ingat, jadi biar nanti nggak banyak video. Jadi karburator ini kalau kita bongkar ada 3 bagian teman-teman. Yang pertama ini bagian atas disebut air horn. Istilah-istilah yang saya sampaikan ini belum tentu tepat ya teman-teman. Saya memakai istilah yang saya lihat saja di Google, dan sebagian besar memakai bahasa Inggris karena memang menurut saya bahasa Inggris itu bukan saya sok ke Inggris-Inggrisan. Bahasa Inggris itu kalau di dalam bahasa teknik itu lebih mudah, satu kata itu sudah bisa mewakili penjelasan gitu. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia panjang gitu. Itu aja kelebihan bahasa Inggris menurut saya, terutama di hal-hal teknis. Jadi namanya air horn atau corong udara ya. Di dalamnya tidak hanya corong udara saja teman-teman, ada lain-lain kalau model seperti ini. Seperti ini, yang pertama di bagian air horn, dan bagian atas ini saya nyebutnya bagian atas, tempatnya bensin, juga penempatan mekanis seperti ini, vakum sekunder. Kemudian bagian bawah tempatnya throttle atau sebutnya gobangan, ada yang nyebut skep, koin, monggo istilahnya beda-beda. Jadi kalau sesuai bahasa teknisnya adalah throttle, jadi modelnya plit ini, piringan, lepek, koin, gobangan. Ada nyebut ini throttle body itu satu keseluruhan. Di dalam karburator ini ada beberapa sistem atau sirkuit. Yang pertama adalah sistem pengisian bensin ke dalam bak karbunya atau floating system. Yang kedua adalah sistem cuk atau cuk sirkuit, yaitu sistem penyalaan saat mesin dingin. Yang ketiga ada yang dinamakan primary low speed circuit, dan yang keempat adalah primary high speed circuit. Yang kelima adalah secondary low speed circuit. Yang keenam adalah secondary high speed circuit. Yang ketujuh adalah acceleration circuit. Yang kedelapan adalah power circuit.
Yang pertama-tama nanti kita bahas adalah sistem pengisian atau floating system, sistem pelampung. Jadi pengisian bensin ke dalam karburator ini memakai pelampung seperti ini. Buka tutupnya diatur oleh jarum yang biasa kita sebut, orang nyebutnya ventilator, ventilasi seperti ini. Ini akan menyumbat dan membuka aliran bensin berdasarkan setelan pelampung ini. Di dalam rumah ventilator ini, dudukan dari ventilator ini ada saringan. Kalau kita buka, di dalamnya ada saringan, jadi sebagai saringan terakhir sebelum masuk ruang bak karbu. Inilah saringan yang berada di dalam rumah ventilator. Jadi ini sangat membantu ya teman-teman. Salah satu penyebab dari luber atau ngelotor ya istilahnya dari karburator itu adalah meskipun settingan pelampungnya tepat, tetapi karena ada kotoran maka ventilator itu akan terganjal. Jadi ventilator itu hanya bentuknya runcing seperti ini, ada yang ujungnya ada karetnya, ada yang langsung logam seperti ini. Itu nanti membuat kotoran yang halus saja sudah bisa membuat terganjal, akhirnya bensin tidak bisa dihentikan meskipun pelampungnya sudah sampai pada setting tertingginya yang seharusnya menutup. Untuk penyetelan pelampung itu diusahakan batas minimalnya adalah pada tangga ini ya, permukaan bensin, kemudian batas maksimalnya sekitar 2 atau 3 mili dari tangga ini. Biasanya ada standarnya seperti ini. Nah, ini garis ini menurut yang saya baca ini adalah batas tertinggi dari ketinggian bensin yang ada di dalam bak karbu ini. Kemudian di mana aliran bensin itu akan terbagi. Jadi setelah ditampung di dalam bak karbu ini, aliran bensin tadi akan dibagi ke dalam 2 ruangan, 2 chamber, yaitu chamber primer dan chamber sekunder. Kedua ruangan itu terpisah. Yang masuk ke dalam ruangan atau chamber primer itu, yang pertama bensinnya lewat spuyer primer yang ada di sini teman-teman. Nah, model yang 2 tutup ini, 2 baut drain itu ada yang sebelah sini, itu spuyer primer letaknya di sini, lurus dengan asnya skep, itu spuyer primer yang lubangnya di sini lebih kecil. Dan ada satu lagi untuk memasukkan aliran bensin ke ruangan primer ini adalah lewat power valve ini teman-teman yang ada di sini. Jadi masuknya bensin ke ruangan primer itu ada 2 jalur, yaitu lewat lubang spuyer primer dan satunya lewat lubang spuyer power jet. Jadi ini karena ada valve-nya, klepnya, kita sebut power jet valve. Yang bagian kedua, ruangan kedua ini yang terpisah dengan ruangan pertama, ya, ruangan primer, ini ruangan sekunder. Ruangan sekunder hanya jalur bensinnya hanya lewat spuyer sekunder yang biasanya lebih besar daripada spuyer primer. Jadi spuyer itu kalau di dalam konstruksi bahasa Inggris disebut jet, primer jet dan sekunder jet. Dan kita akan menginjak ke bagian kedua. Bagian kedua itu sistem cuk ya. Jadi tidak saya bahas sistem cuk ini karena pada model karburator ini tidak memakai sistem cuk. Sistem cuk itu digunakan untuk memperkaya campuran. Jadi rasio BBM-nya lebih tinggi, bensinnya lebih tinggi daripada udara. Kalau rasio ideal itu kan katakanlah 14,7 dibanding 1, jadi 14,7 udara dan 1 bensin. Ketika saat mesin dingin itu bensinnya harus lebih banyak. Itu dengan cara
menutup aliran udara. Biasanya modelnya seperti itu. Di sini ada seperti skep kupu-kupu yang akan menutup aliran udara di sini, bagian air horn primer ini. Ini tidak saya bahas karena tidak ada mekanisme juk pada model karburator ini. Jadi ada nanti banyak macam-macam mekanisme juk, itu ada yang manual, ada yang otomatis, ada yang semi otomatis. Seperti pada kijang kapsul itu sistem juknya adalah dengan stasionernya dibesarkan. Ya harusnya itu kan miskin ya menurut saya, tetapi kenapa dibuat seperti itu sistemnya? Ya karena menurut saya, sepengetahuan saya, spuyer stasionernya itu, spuyer langsamnya dari karburator kijang kapsul itu sudah cukup besar. Kita masuk sistem ketiga atau sirkuit ketiga, yaitu primary low speed circuit. Di mana jalurnya? Jalurnya adalah lewat spuyer primer ini, primer jet. Bensin masuk ke dalam primer jet ini. Di dalam primer jet ini terbagi di dalam ruangan chamber primer ini, aliran bensin akan dibagi-bagi. Yang pertama masuk ke dalam venturi primer. Jadi ini AC ya namanya, karena satu kesatuan, namanya venturi primer. Yang kedua, sebagian aliran itu akan masuk ke sini teman, lewat dalam ya, tidak kelihatan, masuk ke bawah sini ke bagian slow jet, tapi orang biasa menyebutnya ini spuyer langsam atau spuyer stasioner. Kalau secara cara kerja itu kurang tepat ya teman-teman, karena dia bekerjanya tidak hanya ketika putaran idle atau putaran langsam. Dia akan bekerja spuyer ini sampai ke putaran menengah. Makanya disebut slow jet kalau tepatnya, spuyer kecepatan rendah. Dari slow jet ini aliran bensin masuk lewat bagian bawah dari ujung ini. Yang model karbu 7K itu ada saringannya, dan akan masuk ke atas ini. Ada lubang-lubang ini. Lubang ini tempatnya udara untuk mengatomisasi, membuat campuran yang homogen antara bensin dan udara. Udara yang di sini disuplai oleh air bleeder. Ini disebut air bleeder di sini letaknya. Air bleeder ini tembus ke sini. Kalau yang model 7K itu lubangnya di atas ya teman-teman, di sini. Kalau model 5K seperti ini. Jadi air bleeder tadi akan masuk ke dalam lubang-lubang ini untuk mencampur agar BBM bensin tercampur. Itu aja gampangnya. Dan akan dialirkan ke sini, aliran bensin ini. Di sini ada satu bleeder lagi, air bleeder lagi, pasokan udara untuk membuat. Jadi ini second bleeder, yang ini first bleeder, first air bleeder, ini second air bleeder, untuk membuat campuran udara lebih homogen lagi. Nah, dia tembus di dalam rumah ini, rumah dari solenoid, masuk dari samping, dan di sini baru masuk ke pintu. Nah, dari sini teman-teman arahnya, yang dari samping ini, dia akan masuk ke sana lewat lubang ini teman-teman, lubang bagian tengah dari solenoid ini. Di dalamnya ada jarum yang akan selalu menutup. Ketika ada arus listrik di solenoid ini, jarum tadi akan tertarik, sehingga campuran yang sudah teratomisasi tadi, campuran pertama saya sebut, masih disempurnakan lagi di sini. Ini juga ada lubang-lubangnya. Ketika kita masukkan seperti ini, maka aliran udara ini ada di samping-sampingnya sini teman-teman. Jadi membuat atomisasi kedua lebih baik lagi untuk mencampur. Campuran sudah bagus tadi masih ditambah lagi oleh
air bleeder kedua di sini. Makanya ada yang berpendapat bahwa ketika memakai solenoid ini itu kemungkinan bisa lebih irit. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Menurut saya tidak ada salahnya karena membuat campurannya lebih bagus karena di sini ada lubang-lubangnya seperti itu. Karena kan kalau solenoid yang rusak itu teman-teman bisa mengakali dengan memasang baut gitu ya teman-teman, baut 12 kalau tidak salah di sini. Tapi hasilnya tidak akan tercampur dengan bagus ya. Yang pertama karena ada lubang-lubangnya ini tentunya itu yang membuat campuran lebih homogen. Tapi yang jelas ini adalah fungsinya untuk menutup aliran bahan bakar ya. Kalau hanya terpasang baut ini ketika mesin dimatikan kadang ada namanya yang disebut dieseling. Jadi ada sisa masih hidup sebentar. Nah, seperti itu. Fungsi dari solenoid ini adalah menghentikan aliran bahan bakar ke sistem slow speed. Jadi slow speed itu ada dua, yaitu stasioner dan kecepatan menengah. Dari sini aliran bensin setelah melewati solenoid akan turun ke bawah. Di sini ada yang disebut economizer. Saya kurang tahu seperti apa ya konstruksinya. Mungkin maksudnya itu lubang yang di dalamnya dipersempit atau ada pori-porinya. Jadi namanya economizer. Mungkin lebih menghomogenkan lagi campuran yang sudah bagus tadi. Dan di bawah ke sini aliran bensin dari spuyer stasioner akan keluar lewat sini. Kalau lubang ini saya kurang tahu, ada beberapa karburator mungkin yang menggunakan fitur lubang ini, tapi ini nanti bersambung dengan lubang yang berhubungan dengan vakum delco. Ini nanti di sini. Aliran tadi akan masuk ke bagian bawah dari karbu ini. Makanya perhatikan teman-teman, lubang dari karbu ini, lubang packing itu harus benar ya. Nanti kalau salah kita bikin packing sendiri katakanlah, itu nanti bisa tidak berfungsi normal dari karburator ini. Jadi aliran dari spuyer stasioner nanti akan masuk ke bagian sini. Ini saya ambil dulu packingnya di bagian ini teman-teman. Bukan ini, jadi nanti ini tertutup. Ini nanti ya berhubungan dengan jalur dari vakum delco. Ini ada di sini. Sebentar saya jelaskan. Vakum delco tadi nanti ada lubangnya yang di sini. Lubang kecil di atas cap. Nah ini, kalau saya tutup penuh, ada lubang kecil sedikit di sini. Mungkin tidak terlalu kelihatan, ya, karena dia mensensor aliran ketika cap ini kita buka, terjadi kevakuman di vakum delco. Makanya ada lubang di sini kecil. Aliran bensin tadi akan turun ke bawah. Saya masukkan ini biar kelihatan teman-teman. Dia akan masuk ke bawah sampai dasar ya dari karbu ini, sampai tembus ke dalam setelan angin. Kita biasa menyebutnya setelan angin. Nah itu mungkin kelihatan ya, kabel yang saya masukkan itu tembus ke bagian bawah sampai setelan angin. Setelan angin itu menyumbat lubang yang di sini. Nah ini ada lubang stasioner. Jadi inilah yang disebut idle pot atau stationary pot, lubang bensin, campuran bensin. Jadi setelan angin ini bukan mengatur angin ya teman-teman, sudah mengatur suatu campuran. Jadi campuran bahan bakar bensin dan udara yang sudah jadi, itu yang diatur oleh setelan angin ini. Kita biasa menyebutnya setelan angin karena yang sebenarnya yang tepat adalah IMAS, idle mixture adjusting screw, skrup pengatur campuran bahan bakar dan bensin saat stasioner, saat idle. Jadi yang masuk, yang diatur oleh skrup ini sudah berupa campuran, bukan udara saja. Jadi karena sudah kita tunjukkan tadi lewat spuyer stasioner, spuyer langsam atau slow jet, karena kita biasa menyebutnya sebagai spuyer stasioner karena seharusnya yang benar adalah slow jet. Karena nanti ada satu bagian lagi diarahkan ke lubang yang lain.
Jadi ketika sampai ke dasar ini diatur oleh baut setelan angin ini untuk masuk ke lubang bagian bawah. Sedangkan ketika masuk lewat atas ini teman-teman, di sini ada pertigaan, ada T gitu teman, ada lubang lagi, yaitu yang disebut slow pot. Lubangnya memanjang. Kalau dari bawah mungkin lebih jelas. Ada lubang memanjang. Pertigaan ini lah sebagai lubang atau slow pot. Jadi aliran dari bahan bakar tadi, spuyer slow jet tadi teman-teman, itu dibagi dua. Yang pertama ke bagian bawah, ke lubang ini, yang besar kecilnya diatur oleh baut setelan angin ini. Sedangkan yang di pertigaan tadi yang masuk ke slow pot, yang lubang memanjang ini teman-teman, tidak diatur oleh baut. Jadi nanti keluarnya tergantung ke vakuman dari mesin, vakuman di area sini saja. Makanya itulah sangat penting ukuran dari spuyer stasioner atau slow jet ini, karena ini tidak hanya digunakan saat idle atau saat stasioner saja, tetapi juga digunakan saat kecepatan rendah, yaitu saat skep ini terbuka sedikit, yaitu ketika kita pakai berjalan itu akan terbuka sedikit, misalkan di kecepatan rendah. Jadi primary slow speed circuit itu dikendalikan jumlah campuran bahan bakarnya, bensin dan udara itu lewat spuyer stasioner, karena di sini akan terbagi menjadi dua, yaitu di lubang yang paling bawah dan ada lubang lagi di atasnya yang merupakan pertigaan. Jadi ketika gas itu tertutup penuh, terbuka sedikit saja, ketika idle, maka yang bekerja adalah lubang ini, stationary atau idle pot ini, yang diatur oleh baut setelan angin. Ketika mulai terbuka sedikit, maka aliran itu akan terbagi dua, dari idle dan lewat juga bagian yang memanjang ini atau slow pot, kecepatan rendah, kecepatan menengah, itu juga di sini. Dan semakin seiring pembukaan skep, maka volume udara yang masuk di sini juga semakin besar, aliran di sini semakin besar. Tapi dalam batas tertentu, nanti aliran yang semakin besar tadi akan menimbulkan aliran yang cukup kencang di bagian venturi, maka kita akan masuk ke yang namanya primary high speed circuit, di mana itu akan dikendalikan atau dikontrol lewat ini venturi primer. Ini teman-teman, venturi primer ini ada di sini. Jadi aliran bahan bakar tadi dari spuyer primer akan terbagi dua, yaitu masuk ke spuyer stasioner atau slow jet tadi, dan satunya masuk ke dalam sini. Dari ruang primer tadi sudah kita ketahui akan dibagi ke spuyer stasioner, dan satunya lagi dibagi ke bagian venturi primer ini. Di dalam sistem venturi primer ini terdapat jalur masuk bensin dan jalur udara, air bleeder. Jalur bensinnya ada di bagian sini, ada dua yang dibuat ketinggiannya berbeda. Ini lebih rendah, ini sedikit lebih tinggi. Dari sini kita akan tahu teman-teman kenapa tinggi pelampung atau tinggi bensin itu penting, yaitu diusahakan setidaknya itu dia akan membuat lubang, kedua lubang ini tercelup. Jadi minimal ya di sini, teman-teman.
ada 2 lubang masuk bensin ini harus tercelup. Di dalam lubang bensin ini kalau kita buka ada tempatnya masuk udara air bleeder. Nah, ini ada lubang kecil-kecil tempat masuknya udara agar tercampur dengan bensin. Udara ini akan masuk lewat lubang ini tempat inputnya udara agar masuk ke dalam lubang-lubang kecil ini untuk mengatomisasi bensin yang ada yang lewat lubang ini. Di sini ada lubang lagi, lubang ini adalah ventilasi. Nah, ini terhubung ke sini agar di ruangan chamber primer ini ada ventilasi terhubung dengan udara luar. Jadi biar ketika terisap itu bensin yang dari bak utama ini juga bisa masuk, tidak terjadi kevakuman. Itulah fungsi dari ventilasi ini. Makanya lubang-lubang di dalam karburator itu harus lancar, tidak buntu. Tetapi sesuai petunjuk di buku itu memang kita sangat tidak disarankan membersihkan lubang-lubang itu dengan memakai benda padat yang tajam. Karena apa? Ya karena nanti akan membuat diameter itu berubah. Banyak orang yang memodifikasi lubang-lubang ini monggo, tetapi pabrikan itu tidak menyarankan memakai apapun yang berupa benda keras dan tajam, ya karena akan merubah diameter dan pastinya akan merubah komposisi dari campuran. Ketika modifikasi itu monggo, karena pastinya karena sudah ada modifikasi lain, yaitu dari jalur bensinnya. Itu aja. Dari pabrikannya tidak merekomendasikan untuk merojok lubang-lubang itu ketika buntu dengan memakai benda tajam. Cukup disemprot dengan angin kompresor atau karbu cleaner. Jadi di Venturi ini ada 2 input udara. Yang pertama itu air bleeder untuk primer ini, jalur bensin primer ini, dan satunya untuk ventilasi. Ventilasi hanya berlubang di atasnya ini aja. Ketika terjadi kevakuman yang semakin tinggi, ketika terjadi aliran udara yang semakin tinggi di skep primer ini, teman-teman, nah, ketika buka kita sudah mulai 3/4 ini, maka akan semakin besar volumenya, tetapi kecepatannya semakin rendah karena kita buka di sini ya. Kecepatan yang semakin rendah di area ini akan dengan sendirinya menghentikan aliran bensin di lubang paling bawah. Pertama pasti begitu, lubang yang paling bawah, yaitu lubang yang diatur oleh baut setelan angin ini. Tetapi di sana masih cukup, alirannya cukup kencang, yang di bagian tengah yang slupot, maka spuyer stasiun ini masih akan bekerja ya teman-teman ketika putaran menengah. Ketika skep itu semakin tinggi, maka aliran yang cukup kencang akan terjadi di area sini, teman-teman. Aliran kencang tadi akan masuk ke suatu lubang yang itu kita sebut Venturi ini. Ini lubang pipa besar ini terus diperkecil. Kelihatan kan teman-teman, ini tebal terus mengecil, dan di sini tipis. Nah, ini berarti di sini diameternya lebih besar. Disinilah maka terjadi aliran yang sangat kencang di area ini yang akan membuat kevakuman di ujung nozzle ini, nozzle primer ini, sehingga bensin bisa tertarik, campuran, lebih tepatnya campuran bensin yang sudah teratomisasi tertarik ke sini, kemudian akan menyembur ke bawah. Pastinya ada minimal volume dan kecepatannya, teman-teman, yaitu ketika skep ini sudah mulai terbuka sekitar 3/4 itu baru di sini, atau setengah dari skep ini baru terjadi aliran cukup kencang di area sini. Jadi kinerja dari karburator ini menurut saya sangat rumit. Hukum Bernoulli dan tekanan itu benar-benar diperhitungkan di sini. Makanya diameter ini juga pasti diperhitungkan kapan seharusnya ini
terjadi kevakuman itu sudah pasti diperhitungkan dengan sangat teliti. Kita tidak bisa gampang ini merubah-rubah ini. Jadi ketika masih standar pastinya akan terjadi perubahan yang halus ya, perpindahan dari spuyer stasioner lewat slowpot tadi ke dalam perpindahan ketika ini mulai bekerja. Pastinya tidak akan langsung berhenti itu teman-teman. Spuyer stasioner tidak akan dengan sendirinya tertutup. Terjadi penjumlahan yang gradual. Ketika ini mulai sedikit terpakai, maka di sini akan mulai sedikit juga terpakai begitu. Ini semakin membesar, di sini spuyer stasioner akan dengan sendirinya semakin kecil terpakainya sesuai kevakuman yang ada di areanya masing-masing. Gampangnya seperti itu. Karena kita tidak bisa mengatur jalur yang di pertigaan ini teman-teman, yang sudah saya sebutkan tadi, itu tidak diatur oleh baut, karena baut hanya mengatur yang bawah. Jadi spuyer stasioner nanti akan terpakai semuanya ketika mulai kecepatan rendah sampai menengah, dan akan dengan sendirinya berkurang seiring ini semakin besar keluarnya. Vakuman di arah sana rendah, di sini semakin tinggi. Ada beberapa bengkel yang mencoba-coba seperti stasioner dibesarkan, maka di primernya ini bisa diperkecil. Itu karena memang penjumlahan seperti itu teman-teman. Tapi itu sudah diperhitungkan dengan sangat teliti oleh pabrik yang merancang, itu diatur demikian rupa sehingga perpindahannya itu halus. Ya teman-teman, ada jeda, itu kemungkinan yaitu tadi komposisi dari spuyer primer atau slow jet dengan spuyer primer ini yang tidak tepat. Dan ketinggian dari pelampung itu juga akan mempengaruhi. Ketinggian dari bensin itu akan membuat tekanan di spuyer stasioner juga akan berbeda. Makanya ada menyebutkan kalau tinggi pelampung itu sangat berpengaruh di konsumsi bahan bakar. Pasti itu teman-teman. Tapi kalau kurang juga tidak akan membuat performa mesin itu bagus. Karena apa? Ya akhirnya campurannya tidak pas, perpindahannya tidak halus. Terlalu tinggi pastinya nanti akan bisa luber, bisa lewat sini dengan sendirinya keluar, atau kalau packingnya ini tidak bagus akan merembes lewat sini.